이제 세 번째 중. Halo warga rebahan, gimana kabarnya? Butuh hiburan? Kali ini kita akan merangkum sebuah film berjudul Demon Hunter Holy Knight yang diperankan aktor favorit kita semua, tidak lain dan tidak bukan Don Lee Akama Dong Suk, yang kali ini akan menjadi pengusir Saiton. Tanpa banyak spoiler di awal, dan inilah cerita dibuka dengan diperlihatkannya sebuah rekaman video dari seorang dokter ahli saraf bernama Jong Won yang akan memeriksa adiknya bernama Eun Seo. Tapi hal mengerikan terjadi. Cerita berlanjut saat seorang polisi bernama Choi mengantarkan seorang pria paruhbaya ke sebuah tempat jasa pengusir setan bernama Holy Knight. Di dalam mereka disambut pegawai bernama Sharon dan Kim. Choi pun mencari bos mereka yang tidak lain jagoan kita semua yang kali ini berperan sebagai Kang Bao. Pak Choi menjelaskan bahwa pria yang bersamanya itu kehilangan putrinya bernama Sujin dan meminta bantuan untuk menemukannya karena beberapa hari lalu detektif telah mengetahui keberadaan Sujin. Hanya saja tempat itu terlalu berbahaya dan mengakibatkan 2 dari 3 detektif itu tewas. Setelah mendengar penjelasan itu, Bao menerima pekerjaan tersebut karena mereka ahli di bidang ini. Dan sebelum pergi, Bao memberikan komisi kepada detektif Choi yang juga sebagai mediator yang membawa klien untuk mereka. Situasi di Seoul sendiri sedang tidak baik-baik saja karena banyak terjadinya kekerasan yang disebabkan oleh kelompok para pemuja iblis yang mengubah warga hingga berbuat onar sampai melakukan pembunuhan. Dan hal itu membuat kepala polisi angkat tangan. Seorang pastor bernama Bapak Marco pun bilang bahwa yang bisa menghadapi mereka bukan sembarang orang dan dibutuhkan orang yang diberikan anugerah kekuatan seperti Kang Bao dan timnya. Bao dan kedua partnernya sampai di lokasi dan di dalamnya terlihat para muda-mudi yang sedang teler karena mengkonsumsi barang-barang haram. Ketiga anggota Holy Knight ini mempunyai job desk masing-masing, yaitu Sharon yang mempunyai kemampuan exorcise atau mengusir setan pada orang yang kerasukan, Kim Gun sebagai videographer yang mengabadikan momen di setiap pekerjaan, dan Bao tentu saja sebagai tukang pukul yang selalu siap untuk memberikan salam olahraga. Saat mereka sampai dan pintu dijaga 3 orang pengawal, Bao dengan kekuatan fisiknya dengan mudah menghajar mereka. Dan saat pintu dibuka, mendapati Sujin, gadis yang mereka cari, berada di atas altar dalam kondisi kerasukan dan sedang dikelilingi para pemuja iblis yang sedang melakukan ritual persembahan. Bao menghentikan ritual tersebut dan menghajar mereka semua tanpa ampun. Sementara itu, di tengah pertarungan, Kim Gun mendapati tato di belakang kepala para pemuja iblis, sedangkan Sharon dengan kemampuannya mengusir iblis yang berada di tubuh Sujin. Hingga akhirnya mereka pun berhasil menyelamatkan Sujin dan mengusir iblis tersebut. Di tempat lain, Jong Won yang seorang dokter di rumah sakit di sela-sela pekerjaannya memeriksa keadaan adiknya. Adiknya yang bernama Eun Seo itu berada di ruangan isolasi dan berbaring lengkap dengan tali pengekang di tubuhnya. Jong Won merasa sedih karena kondisi Eun Seo yang semakin buruk. Ia pun berbicara mengenai kondisi adiknya kepada Pastor Marco yang ternyata kerja di tempat yang sama. Jong Won menyadari bahwa yang dialami adiknya itu sudah bukan ranah medis lagi. Bapak Marco pun menyarankan untuk pergi menemui Kang Bao. Jong Won yang mendengar saran tersebut lalu pergi menemui Bao dan meminta tolong kepadanya. Tetapi Bao menolak permohonannya itu setelah mengetahui Jong Won datang ke sana atas rekomendasi dari Pastor Marco.
Sebelum pulang, Jongwon menitipkan flashdisk yang berisi rekaman adiknya kepada Seren yang mungkin bisa membuat Kang Bao berubah pikiran. Mengetahui permintaan Jongwon ditolak, Pastor Marco datang menemui Kang Bao. Di sana terlihat mereka tampak telah mengenal satu sama lain, dan Kang Bao dengan ekspresi wajah sinis yang terlihat jelas tidak senang dengan kedatangannya karena punya masalah di masa lalu. Kang Bao menegaskan tidak akan menolong Jongwon walaupun Pastor Marco memohon kepadanya. Sedikit flashback, Kang Bao, Pastor Marco, dan temannya yang bernama Joseph, ketiganya besar di panti asuhan yang sama. Setelah itu, mereka menjalani hidup masing-masing. Hingga 15 tahun yang lalu, saat Kang Bao kembali ke panti asuhan, sebuah insiden terjadi di mana Joseph memanggil iblis Lucifer dan membunuh semua orang di panti, lalu menghilang entah kemana. Dan saat peristiwa itu juga, Kang Bao mendapat kekuatan supernya. Sementara Pastor Marco saat itu tidak bisa benar-benar mengakui bahwa insiden itu ulah Joseph. Peristiwa itu membuat Kang Bao sangat terpukul dan karena alasan itu ia membangun Holy Knight untuk memburu Joseph dan menghancurkan para iblis. Kang Bao yang masih mempunyai rasa manusiawi itu menghilangkan egonya. Ia akhirnya bersedia menolong Jongwon dan bersama kedua rekannya melihat isi rekaman yang diberikan oleh Jongwon. Di sana, mereka melihat sebuah petunjuk berupa tato yang persis dengan yang mereka temukan sebelumnya. Dan yakin semua ini ulah dari kelompok para pemuja iblis yang ingin membangkitkan iblis lewat tubuh Enseo. Mereka menemui Jongwon dan memberitahunya bahwa ritual eksorsis itu dilakukan oleh Seren dibantu Kim Gun dan Kang Bao yang akan berjaga dari pasukan pemuja iblis. Kang Bao juga memberitahu ritual ini sangat berbahaya bagi keselamatan mereka semua, termasuk nyawa Jongwon dan Enseo. Setelah itu, mereka berempat berada di ruangan Enseo berada. Tampak sorot mata Enseo yang kosong. Seren memulai dengan berkomunikasi dengan Enseo dan ingin mengetahui nama iblis yang merasukinya. Tapi saat iblis itu merasuki tubuh Enseo, tiba-tiba Enseo tiba-tiba menghilang dari ruangan. Mereka panik lantas mencari keberadaannya lewat CCTV dan terlihat akan meninggalkan rumah sakit. Kang Bao dan yang lainnya mengejar dan sempat tertahan para pasien yang tiba-tiba kerasukan. Enseo yang tidak sadarkan diri itu berdiri di tengah jalan dan si kakak menyusul dan menghampirinya. Mereka berdua hampir saja tertabrak truk. Untungnya Kang Bao datang dan mereka masih selamat. Karena iblis yang ada di dalam tubuhnya sudah terlalu dalam dan Seren belum mengetahui nama iblis tersebut, mereka memutuskan untuk membawa Enseo ke rumahnya, tempat di mana semua ini dimulai. Sebelum lanjut, Mimin harap kalian sudi untuk subscribe channel ini, biar Mimin bahagia. Oke, terima kasih. Lanjut. Setelah sampai di rumah, mereka melakukan persiapan ritual exorcise di sebuah ruangan dengan mengikat kaki dan tangan Enseo di kursi yang telah dibuatkan lingkaran. Seren memberitahu Jongwon untuk mengikuti setiap instruksinya, karena ritual ini mempunyai beberapa tahapan, di mana setelah ritual dimulai tidak bisa dihentikan dan jangan sampai terganggu karena membahayakan nyawa mereka dan Enseo. Ritual dimulai dan tahap ini Seren dengan daun kelornya membuat si iblis hadir di tubuh Enseo dan memaksanya untuk menyebutkan namanya, tapi belum berhasil. Di tahap selanjutnya Seren masih berusaha membongkar identitas si iblis agar setelah itu ia bisa lebih mudah mengusirnya. Tapi tampaknya iblis yang merasuki Enseo ini berbeda dengan iblis-iblis yang pernah ia usir.
Sementara itu terdengar suara-suara aneh di luar dan Kang Bao pergi memeriksa. Dan ternyata para pengawal pemuja iblis berdatangan. Setelah membereskan para kroco iblis itu, mereka melanjutkan ritual. Tapi tiba-tiba Jongwon malah kerasukan. Karena iblis yang mereka hadapi sangat kuat, bahkan bisa mengancam mereka semua. Dan Seren merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam rumah ini. Dengan indera ketujuhnya, ia menemukan simbol aneh di balik dinding rumah. Lantas, Kang Bao menghancurkan tanda aneh itu agar kutukan di rumah tersebut hilang. Si iblis pun bereaksi dengan teriakan Enseo. Setelah itu, iblis di tubuh Enseo melakukan tipu daya pada Kang Bao dengan membisikkan suara-suara pada traumanya di masa lalu. Kang Bao secara tidak sadar mencekik leher Seren dan hampir membuatnya mati. Seren kembali melanjutkan ritualnya dengan adu mantra memaksa si iblis untuk segera mengatakan namanya. Jongwon yang khawatir dengan adiknya itu tanpa sengaja merusak lingkaran. Sontak saja si iblis bisa bebas dan mengamuk. Mereka berpencar mencari keberadaan Enseo, tetapi teror si iblis semakin menjadi. Kang Bao menduga ada hal lain yang membuat si iblis malah tambah kuat. Lalu Jongwon teringat perkataan si nenek yang menyamar ke rumahnya dan pernah mengatakan menyimpan sesuatu di gudang. Lantas Kang Bao segera pergi ke gudang untuk memeriksanya seorang diri. Sementara itu, Seren, Jongwon, dan Kim Gun mencari keberadaan Enseo. Mereka terlihat kaget mendapati Enseo telah berganti skin dalam mode iblis dan menyerang mereka bertiga. Kembali ke Kang Bao yang menemukan sebuah pintu rahasia, ia masuk dan mendapati para pemuja iblis sedang melakukan ritual. Tanpa banyak basa-basi, ia menghajar mereka satu persatu. Walaupun sempat dibuat terdesak, tapi jagoan kita mampu mengalahkan mereka semua. Setelah itu, Seren kembali melanjutkan ritualnya. Ia telah mengetahui nama iblis yang merasuki Enseo, yaitu seekor iblis bernama Moloch. Namun saat si iblis itu mulai melemah, tiba-tiba muncul portal neraka beserta Raja Neraka yang telah menunggu. Mereka sekuat tenaga berusaha menahan tubuh Enseo yang akan terbawa masuk ke dalam. Tapi pada akhirnya mereka berhasil ditutup Kang Bao dengan pukulan luar biasa yang menghantam si Raja Neraka. Enseo pun berhasil selamat dan terbebas dari cengkraman si iblis. Di akhir film, Kang Bao serta timnya mendatangi markas para pemuja iblis dan menghajar mereka semua. Dan cerita pun tamat.